Kok di kredit pintar, Cok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sumber hukum dan klasifikasinya pada mata kuliah Ilmu Hukum dan dosen pengampu Ibu Trini Sri Hadiati SHMH. Saya Rafael Titan dengan NIM 224350978. Saya Fendianas dengan NIM 224350549. Saya dengan Dito Prabu Sakti dengan NIM 2243501299. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu definisi sumber hukum. Definisi sumber hukum adalah sumber-sumber hukum yang dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Yang kedua, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama adalah sebagai asas hukum. Itu adalah sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya. Yang kedua, sebagai sumber berlakunya yang adalah yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum seperti penguasa dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, yaitu misalnya dokumen, undang-undang seperti lontar, batur tertulis dan sebagainya. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum ini dapat disebut juga asal mula hukum. Ya, bisa lanjutkan oleh Mas Pendi. Jenis-jenis sumber hukum. Ada dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, kriminologi, lalu lintas, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan meningkatkannya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Selanjutnya, klasifikasi sumber hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menurut bentuknya, fungsinya, sumbernya, isinya, dan masa berlakunya. Dan bisa dijelaskan oleh Klasifikasi sumber hukum berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama adalah hukum tertulis. Kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah hukum yang tidak tertulis. Kaidah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Klasifikasi hukum berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah hukum material atau substantive law, terdiri dari peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban-kewajiban. Dan yang kedua adalah hukum formal atau adjective law, peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana cara melaksanakan hukum material, bagaimana mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. Dan yang ketiga adalah klasifikasi hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu hukum undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum adat, yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat. Yang ketiga ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Yang keempat ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional. Yang terakhir ada hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli. Selanjutnya, klasifikasi hukum menurut isinya. Lex generalis
hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar, misalnya hukum perdata. Yang kedua, lex specialis, yaitu hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Selain itu, dari segi isinya, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat, yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu seperti hukum bisnis, hukum perdata, dan hukum acara perdata. Dan yang kedua adalah hukum publik, yaitu hukum yang berkaitan dengan fungsi negara seperti HTN, HAN, hukum pidana, hukum acara pidana. Dan klasifikasi sumber hukum menurut masa berlakunya. Yang pertama adalah ius constitutum, yaitu hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang, atau lazim disebut hukum positif. Yang kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang, atau hukum yang dicita-citakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.